Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 16 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-15 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, atas perkenananmu kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Kami mempersembahkan seluruh rencana dan aktivitas kami pada hari ini dalam pimpinanmu, sehingga kami mampu mengisi hari ini dengan hal-hal yang berkenan bagimu. Berkati hati dan pikiran kami, agar mampu memahami firman yang akan kami dengar, dan kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini dan hari-hari dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 7 ayat 1-9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram adalah Damsyik, dan kepala Damsyik adalah Rezin. Ibu kota Efraim adalah Samaria, dan kepala Samaria adalah anak Remalia. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah
Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang, kacau balau, lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegantaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak ubahnya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertekar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11 ayat 20-24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari.
Yesus dengan keras mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Dia mengatakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida." Sepintas kedengaran seperti kutukan atau amarah yang sudah diambang batas. Atau lebih ekstrim lagi, seperti kebencian. Anehnya justru dialami kota-kota di mana Yesus banyak melakukan mukjizat. Kota-kota yang mendapat keistimewaan menyaksikan mukjizat-mukjizat Yesus. Tapi mengapa justru Tuhan begitu keras mengecamnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan bukan mengutuk atau bahkan membenci, tetapi justru karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Dia menegur dengan keras agar manusia sadar dan bertobat. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan itu pula yang terjadi pada orang-orang di kota-kota tersebut. Mereka sudah menjadi saksi mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yang mana tidak semua orang mendapat kesempatan untuk itu. Tetapi hal ini tidak membuat mereka tersadar, tidak membuat mereka bertobat, melainkan hanya berhenti pada kekaguman sesaat, pada rasa takjub akan luar biasanya mukjizat yang Tuhan lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita pun hendaknya tidak hanya terpaku pada peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu sebagai cerita dan menempatkan diri kita di luar sebagai penonton, yang tanpa kita sadari ikut menghakimi orang-orang di kota tersebut, seolah-olah kita ini lebih baik dari mereka. Padahal kecaman-kecaman keras Yesus dalam bacaan ini tidak hanya ditujukan kepada Korazim, Betsaida, atau Kapernaum saja. Kecaman Yesus terus bergaung sampai saat ini untuk kita semua umat manusia. Mari kita teliti hati kita dengan jujur. Kita yang sudah mengenal firman Tuhan, apakah kita sudah betul-betul mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah memberikan hidup kita untuk dipimpin olehnya? Apakah kita masih mengalami euforia iman yang hanya berkobar-kobar sesaat, nampak begitu saleh dalam ibadat dalam lingkup gereja saja? Tetapi ketika melangkah keluar dari kehidupan gereja, menjadi pribadi yang sangat berbeda. Justru melebur dalam kehidupan orang-orang dunia yang mungkin belum mengenal firman Tuhan. Kita yang seharusnya menjadi pewarta kebenaran Allah di tengah-tengah dunia, jangan malah bersikap permisif akan hal-hal yang dunia lakukan, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga wajah Kristus sama sekali tidak dapat dikenali dalam perilaku kita. Jika hal itu terjadi, maka kita adalah orang-orang yang layak mendapat kecaman keras dari Yesus. Kecaman Yesus adalah pengingat agar manusia selalu hidup dalam pertobatan. Karena Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sama seperti kota-kota yang mendapat kesempatan istimewa untuk menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, kita pun mendapat kesempatan istimewa untuk mengenal firman Tuhan. Banyak orang di luar sana yang belum memiliki kesempatan itu. Adalah keistimewaan mendapat kesempatan mengalami kasih Allah secara pribadi.
mendapat kesempatan melayani dan bertumbuh dalam komunitas gereja. Itu semua bukan karena kehebatan kita, melainkan karena perkenanan dan kemurahan Allah. Jika Kristus betul-betul hidup dan meraja di hati kita, maka dimanapun, kapanpun, kita tetap menjadi pribadi yang sama, pribadi yang menampilkan Kristus yang ada dalam diri kita. Seperti kata Rasul Paulus, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jika kita selalu menempatkan diri kita sebagai orang yang layak mendapat kecaman keras dari Yesus, maka itu akan terus menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Bukan lagi sebagai penonton yang ikut menghakimi, tetapi ada dalam peristiwa itu. Ada di tengah-tengah orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, menunduk sambil memohon kasih kerahiman Allah. Memberikan diri dipimpin olehnya dan terus hidup dalam pertobatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampuni kami yang kurang menyadari bahwa kami pun adalah bagian dari orang-orang yang seharusnya menerima kecaman-Mu. Mampukan kami untuk terus menyadari segala keberdosaan kami dan memberikan hidup kami dalam pimpinan-Mu, hidup dalam pertobatan, sehingga bukan kami lagi yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam diri kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.